Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Sa'adatul Adawiyah, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mengulas mengenai hasil resum yang telah saya kerjakan dari kitab Qiraatul Qur'aniyah, Sejarah, Keabsahan, Otoritas, dan Hukumnya karya Abdul Halim bin Muhammad Al-Hadi Qobah. Di dalam kitab ini ada 4 bab yang dibahas, dan sebelum masuk ke bab pertama, ada bab pendahuluan mengenai definisi dan perbedaan penting. Jadi di bab pendahuluan ini dibahas mengenai definisi-definisi atau istilah-istilah yang biasa muncul dalam ilmu qiraat, serta perbedaan penting antara istilah-istilah yang berdekatan, semisal perbedaan antara Al-Quran dan qiraat. Al-Quran sendiri ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bersifat mutawatir dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Sedangkan qiraat ialah cara membaca Al-Quran yang diwariskan melalui jalur periwayatan yang sahih dari Rasulullah dengan variasi dalam aspek fonetik, harokat, dan kata-kata tertentu. Masuk ke bab 1 di dalam kitab ini dibahas mengenai prinsip dasar dan sejarah ilmu qiraat. Di pembahasan prinsip dasar ilmu qiraat dibahas mengenai definisi ilmu qiraat, objek kajian ilmu qiraat yakni cara membaca Al-Qur'annya, kemudian hubungan ilmu qiraat dengan ilmu-ilmu lain, serta keutamaan dan manfaat mempelajari ilmu qiraat. Kemudian ada sejarah muncul dan berkembangnya ilmu qiraat. Dimulai dari fase turunnya qiraat pada masa Rasulullah, Al-Quran diturunkan dengan beberapa variasi bacaan untuk memudahkan umat Islam yang memiliki latar belakang bahasa dan dialek yang berbeda. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, terjadi penyebaran yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf standar ditulis dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam untuk menyatukan bacaan para umat. Kemudian di periode berikutnya, ilmu qiraat mulai dikodifikasi oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Nafi, Imam Asim, Imam Ibnu Katsir, serta Imam Abu Amr. Kemudian ada hikmah dan keutamaan keberagaman qiraat. Yakni salah satunya ialah mempermudah umat Islam dalam membaca Al-Quran dan menambah kedalaman makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Masuk ke bab 2, mengenai 7 huruf dalam Al-Quran. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam ilmu qiraat. Istilahnya yakni sab'atu ahruf. Konsep ini bersumber dari hadis Rasul yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dalam 1 huruf, lalu aku meminta kepadanya agar ditambahkan, maka ia menambahkannya kepadaku hingga mencapai 7 huruf. Hikmah dibalik penurunan Al-Quran dalam 7 huruf yakni memudahkan umat dalam membaca Al-Quran, serta menyesuaikan dengan berbagai dialek bangsa Arab. Pembahasan selanjutnya yakni pendapat para ulama tentang makna 7 huruf. Ada banyak pendapat para ulama, namun penulis di sini mengkelompokkan pendapat-pendapat tersebut ke dalam 9 pendapat kelompok. Pendapat pertama menyatakan bahwa 7 huruf adalah 7 dialek Arab. Pendapat ini menyatakan bahwa 7 huruf merujuk pada 7 dialek utama yang digunakan oleh suku-suku Arab pada masa Nabi, seperti Quraisy, Tamim, Huzail, dan lainnya. Kemudian ada pendapat ke-9, yakni pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama memilih pendapat yang menyatakan bahwa 7 huruf merujuk pada 7 kategori variasi dalam bacaan Al-Quran yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Masuk ke bab ketiga, mengenai rukun qiraat yang diterima dan masalah tawatur. Suatu qiraat dapat diterima dan dianggap sah dalam bacaan Al-Quran jika memenuhi 3 rukun utama, yang mana rukun ini telah disepakati oleh para ulama. Rukun pertama yakni kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, rukun kedua yakni kesesuaian dengan mushaf Utsmani, dan yang terakhir ialah diriwayatkan melalui sanad yang sahih.
Kemudian ada perbedaan antara tawatur Al-Quran dan tawatur qiraat. Tawatur sendiri ialah periwayatan yang dilakukan oleh banyak orang dari setiap generasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan atau rekayasa dalam penyampaian informasi tersebut. Tawatur Al-Quran yakni seluruh Al-Quran telah diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang hanya diriwayatkan melalui jalur ahad atau jalur tunggal. Sedangkan tawatur qiraat sendiri ini tidak semua qiraat dalam bacaan Al-Quran bersifat mutawatir. Sebagian qiraat memiliki jalur periwayatan yang lebih terbatas. Dengan demikian, beberapa variasi qiraat memiliki tingkat sanad yang berbeda-beda dalam hal kekuatan periwayatan. Kemudian ada hukum mengingkari qiraat yang mutawatir. Pandangan ulama terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama yakni mengingkari qiraat mutawatir adalah bentuk kekufuran karena berarti ia menolak bagian dari Al-Quran yang telah diterima oleh seluruh umat Islam. Kemudian pendapat kedua mengumumkakan jika seseorang mengingkari qiraat mutawatir karena ketidaktahuan atau kesalahan dalam memahami ilmu qiraat, maka ia tidak dianggap kafir, tetapi harus diberi pemahaman yang benar. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni qiraat syadzah atau qiraat yang menyimpang. Definisinya yakni qiraat yang tidak memenuhi rukun yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada bab terakhir mengenai penggabungan dan penyusunan qiraat. Penggabungan qiraat sendiri ialah metode membaca beberapa qiraat dalam satu kali hataman Al-Quran dengan aturan tertentu. Perbedaan antara penggabungan qiraat dan penyusunan qiraat ialah penggabungan qiraat membaca qiraat yang berbeda secara terpisah dalam satu kali bacaan Al-Quran, sedangkan penyusunan qiraat atau tarkibul qiraah yakni menggabungkan beberapa qiraat dalam satu ayat atau dalam satu rangkaian bacaan yang berkelanjutan. Dan pembahasan terakhir yang akan saya sampaikan yakni mengenai pemilihan bacaan oleh para imam qiraat. Jadi para imam qiraat ini tidak hanya meriwayatkan bacaan yang mereka terima, tetapi juga memiliki metode dalam memilih bacaan yang paling kuat berdasarkan sanad dan ketepatan kaidah bahasa Arab. Faktor-faktor dalam pemilihan qiraat ini ialah keabsahan sanad, kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, dan kesesuaian dengan mushaf Utsmani. Contoh pemilihan bacaan oleh para imam qiraat yakni Imam Nafi yang memilih bacaan yang paling umum digunakan oleh masyarakat Madinah pada masanya. Kemudian ada Imam Asim yang memilih bacaan yang memiliki sanad paling kuat dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian ada Imam Ibnu Katsir yang memilih bacaan yang sesuai dengan dialek Quraisy sebagai bahasa utama Al-Quran. Dari saya dicukupkan sekian. Tadi merupakan sedikit ulasan mengenai Qiraatul Qur'aniyah, sejarah, keabsahan, otoritas, dan hukum oleh Abdul Halim bin Muhammad Al-Hadi Qobah. Dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.